Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Praia Tengah merupakan salah satu SMP negeri di Kabupaten Lombok Tengah. SMP ini letaknya sangat strategis karena berada di pinggir kota Praia. Walaupun sekolah ini terletak di pinggir kota Praia, ternyata kurang diminati oleh peserta didik dan orang tua. Pada tahun pelajaran 2022-2023, jumlah peserta didiknya hanya berjumlah 241 orang dengan 14 rombel yang tersedia. Seluruh peserta didik beragama Islam. Mata pencarian orang tua peserta didik 94% adalah buruh tani, 3% petani, 2% bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap, dan hanya 1% memiliki pekerjaan pegawai, pedagang, dan lainnya. Memiliki seluruh peserta didik beragama Islam ternyata belum menjamin kedisiplinan, perilaku, sikap, karakter terhadap nilai-nilai Islami sudah diharapkan sesuai dengan agama Islam. Banyak peserta didik yang melanggar tata tertib, tidak masuk sekolah, bahkan yang lebih memperhatikan adalah ada beberapa dari peserta didik yang terjerumus pada penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika. Kondisi lain, terdapat 88% siswa sudah lancar membaca Al-Quran, tetapi belum memahami hukum bacaan. Hanya 2% yang sudah lancar membaca Al-Quran dan memahami hukum bacaan. Bahkan 10% lainnya adalah tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Di sisi lain, sekolah lebih fokus pada pengembangan potensi peserta didik yang bersifat akademik saja. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengatasi permasalahan di atas dengan sebuah inovasi religi, yaitu Sepentu Prateng Sekolah Rasa Ponpes. Inovasi ini mengintegrasikan kurikulum formal, nilai-nilai religi yang diterapkan pada pondok pesantren itu yang akan menjadi pembiasaan di SMP Negeri 1 Praia Tengah. Program ini menghadirkan lingkungan belajar yang mengakomodir kegiatan keagamaan dengan 8 ekstrakurikuler, yaitu baca tuntas Al-Quran, tartil, tahfiz, tilawah, bahasa Arab, syarhil Quran, kaligrafi, dan hadroh. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang kami alami dalam melaksanakan program ini. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran pribadi peserta didik dalam menjaga kedisiplinan, karakter, dan masih adanya peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, kurangnya partisipasi orang tua terhadap program ini. Selanjutnya, aksi atau langkah-langkah yang kami lakukan adalah pertama, membentuk tim inovasi Sepentu Prateng Sekolah Rasa Ponpes. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan. Yang berikutnya, melakukan sosialisasi kepada orang tua peserta didik, kepada peserta didik, dan berikutnya melakukan pembinaan yang lebih intensif kepada seluruh kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikutnya, strategi yang kami lakukan adalah inisiasi, sosialisasi, dan implementasi. Pada implementasi ini, kami memastikan peserta didik wajib mengambil salah satu dari kegiatan ekskul keagamaan, membuat jadwal kegiatan harian ekskul, kemudian kami tentukan kegiatan ekskul ini berlangsung mulai pukul 14.00 sampai dengan 17.30. Ada jeda sholat berjamaah, sholat asar. Kemudian memastikan seluruh pembimbing dan pembina memiliki program kerja terhadap program bimbingannya. Kemudian membuat program, yaitu sekolah bernuansa Ponpes ini dengan budaya sekolah, yaitu penerapan nilai-nilai Islami. Kemudian berikutnya mengintegrasikan akhlak ke dalam semua kegiatan, baik kegiatan akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, untuk mengetahui perubahan kedisiplinan, karakter, dan kemampuan memahami peserta didik, kami menggunakan angket, bahkan juga dengan wawancara. Berikutnya, pada tahapan hasil, alhamdulillah dengan memperhatikan
pelaksanaan kegiatan inovasi ini ternyata sangat menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari pertama, peningkatan kedisiplinan warga sekolah khususnya peserta didik. Ini dapat terlihat dari berkurangnya pelanggaran tata tertib sekolah seperti perundungan, membolos, terlambat datang ke sekolah, kekerasan fisik dan pelanggaran indisipliner lainnya. Yang kedua, meningkatnya karakter dan moral yang lebih baik, lebih berintegritas dan beretika. Hal ini dapat terlihat dari sikap, sopan santun dan perilaku peserta didik. Kemudian yang berikutnya, meningkatnya kemampuan membaca Al-Quran yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh anak-anak. Dari 8 kegiatan ekstrakurikuler, yang paling banyak minatnya adalah tartil 272 orang, tahfiz 114 orang, tilawah 40 orang, bahasa Arab 14 orang, syaril Quran 14 orang, dan hadroh 25 orang. Dari kegiatan tartil ini, mereka juga bisa mengambil salah satu ekstrakurikuler lainnya. Yang berikutnya, alhamdulillah ternyata dampak yang lain juga dapat kami rasakan adalah dengan bertambahnya jumlah peserta didik setiap tahun. Tahun pelajaran 2022-2023 jumlah peserta didik 241 orang. Berikutnya 2023-2024 berjumlah 292 orang. Tahun pelajaran 2024-2025 315 orang. Alhamdulillah tahun sekarang 2025-2026 berjumlah 402 orang. Dampak lain selain peningkatan jumlah peserta didik adalah meningkatnya keterlibatan orang tua peserta didik dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Bahkan dengan adanya wadah paguyuban orang tua peserta didik, hal ini sangat membantu. Berikutnya, peningkatan prestasi akademik dan non-akademik dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kemudian yang lebih membanggakan lagi adalah raport pendidikan SMP Negeri 1 Pratengah selalu menunjukkan hasil yang lebih baik dari setiap tahunnya. Hal ini terbukti pada tahun 2023 dari 6 kategori, 2 hijau, 3 kuning, 1 merah. Kemudian 2024, 3 hijau, 3 kuning. Dan alhamdulillah pada tahun 2025 saat ini semuanya berwarna hijau. Alhamdulillah, dengan memperhatikan hasil dan dampak dari program ini, maka Sepentu Pratang Sekolah Rasa Ponpes ini sangat terasa tidak hanya di lingkungan SMP Negeri 1 Pratengah, tapi juga dapat dirasakan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Sehingga dengan demikian jargon sekolah bisa bersih, indah, sehat, aman, dan agamis menjadi ciri khas SMP Negeri 1 Pratengah sudah dapat dirasakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Pratengah. Pertama, kami ucapkan selamat sekali lagi bahwa sekolah rasa pondok pesantren di SMP Negeri 1 Pratengah sangat dirasakan dan tentu itu menjadi kebanggaan di Kabupaten Lombok Tengah. SMP Negeri 1 Pratengah keren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa saat ini SMP 1 Pratengah sudah melaksanakan program dari SMP Serasa Madrasah dan sudah terbukti saat ini bahkan beliau kepala sekolahnya sudah membuat ruang-ruang kosong menjadi tempat nginap, menjadi asrama anak-anak kita yang hafiz di situ. Jadi ikut program tahfiz bahkan itu sebanyak 70 orang. Tapi yang nginap baru 10 orang. Alhamdulillah ini cukup keren dan bahkan sekarang sudah bisa menghafal 5-6 juz anak-anak kita di situ. Jadi luar biasa, tidak kalah dengan pondok pesantren. Inilah yang disebut dengan sekolah serasa pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SDN 1 John Park. Saya melaksanakan kegiatan tahfiz di SDN 1 John Park ini berdasarkan motivasi dari Bapak Kepala SMPN 1 Pratengah, dan alhamdulillah kegiatan itu yang kami adopsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermandi, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Dapil 1 Lombok Tengah, Praia dan Praia Tengah mengucapkan selamat kepada SMP 1 Praia Tengah atas inovasi menggiatkan tahfiz di sekolahnya. Semoga berjalan dengan sukses. SMP 1 Praia Tengah mantap.